Jelas semua unsur-unsur yang dimakan oleh ayah ibu saya, yang kemudian menjadi saripati tanah, menjadi sel sperma dan sel telur, menjadi cikal bakal tubuh saya, ya berasal dari kampung di mana saya dilahirkan. Jadi wajar saja kalau tubuh saya ada kerinduan dengan unsur-unsur pembentuk di mana saya dilahirkan. Karena itu yang disebut dengan resonansi bahasa sainsnya. Ada kesamaan frekuensi. Dan untuk mengenang kembali kampung asal di mana kita dilahirkan, persiapan kita luar biasa. Padahal itu kampung yang bersifat fisik. Jangan lupa bahwa diri kita ini juga memiliki aspek metafisik. Ada daya hidup dalam diri kita. Ada ruhku, bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita menjadi jantung kehidupan diri kita, sekaligus juga jantung kehidupan semesta yang ada dalam diri kita. Persiapan untuk menuju kampung yang itu sangat berbeda dengan persiapan menuju kampung yang fisik tadi. Bahkan menuju kampung yang sejati itu nyaris tanpa persiapan. Oleh karena itu, semoga setelah saya bicara hari ini muncul kesadaran baru bahwa dimensi waktu itu cuma 3. Tadi, sekarang, nanti. Tadi itu walaupun 1 detik yang lalu sudah lewat, dan itu sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita. Dan apa yang terjadi pada saat tadi itu tidak bisa diubah. Sama sekali tidak bisa diubah. Yang bisa diubah dari tadi bukan keadaannya, tetapi cara berpikir kita tentang tadi yang bisa diubah. Dan untuk apa tadi itu? Tadi itu tujuannya cuma 1. Memberikan pelajaran. Jadi tadi itu adalah pusat pelajaran, sedangkan nanti itu adalah pusatnya segala harapan. Dan kita bisa mengukir nanti menjadi lebih baik dari tadi kalau saat ini, sekarang kita melakukan sesuatu yang berarti. Makanya orang yang tidak pernah belajar dari tadi, dia melakukan tindakan saat ini tanpa refleksi dari tadi, ya jangan kecil hati kalau nanti sama dengan tadi. Itu yang disebut dengan orang yang rugi. Orang yang sama keadaannya hari ini dengan hari kemarin, itu adalah orang yang sangat merugi di dalam kehidupannya. Apalagi orang-orang yang saat ini lebih buruk dari yang kemarin. Jadi seharusnya manusia ini memiliki keistimewaan dalam hal fasilitas hidup, harusnya memiliki kesadaran yang istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Para sahabat, umur itu nggak terasa ya. 10 tahun,
20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tahu-tahu kita sudah menjadi generasi gogo. Jadi kalau 50 kan gocap. Kalau ditambah 5, go lagi. Makanya go ini kan awalan untuk menyebut gope, gocap, goban, itu semua kepala 5. Jadi saya menyebut generasi gogo bukan berarti kematian itu miliknya generasi ini. Tetapi secara umum, ya generasi ini nih yang sangat rawan. Jadi kalau usia sudah gogo, gocap go, nah di atas 55, itu sudah masuk ruang tunggu untuk mendapatkan last call for departure. Jadi ini harus sadar bahwa kita sudah di ruang tunggu. Jadi kalau kita naik pesawat, biasanya kan kalau sudah masuk ruang tunggu, apalagi sudah mendapatkan panggilan naik pesawat, tidak ada kesempatan lagi untuk belanja itu, belanja ini. Masuk pesawat, sudah go. Dan kalau saya perhatikan yang ada di ruangan ini, 95% ini generasi gogo. Jadi sudah di ruang tunggu. Sebentar lagi akan mendapatkan panggilan terakhir, last call for departure, untuk pulang kampung. Entah pesawatnya Devil Airline, entah pesawatnya Heaven Airline, nggak tahu. Karena jenis pesawat yang akan membawa kita pulang kampung, tentu saja apakah bintang 2, apakah bintang 3, apakah bintang 4 atau bintang 5, sangat bergantung kepada cara hidup kita. Jadi kalau cara hidupnya sembrono, gak karu-karuan, tidak mempersiapkan diri untuk menuju itu, ya jangan kecil hati kalau pesawat yang akan membawa kita Devil Airline. Ya, bintang 1 pesawatnya. Karena bintangnya juga cuma 1. Makanya bintang ini kan menjadi lambang kepangkatan. Kalau jenderal itu bintang 4. Kalau letnan jenderal itu kan bintang 3. Majen bintang 2. Brigjen bintang 1. Nah di bawah itu belum jadi bintang. Nah kenapa bintang ini menjadi lambang kepangkatan? Karena bintang ini juga menjadi lambang spiritual. Nabi Ibrahim juga pertama kali ingin mencapai alam-alam yang tinggi, yang beliau saksikan kan bintang. Setelah itu bulan, setelah itu matahari. Dan matahari itu sebetulnya termasuk kelompok bintang. Matahari itu bintang loh. Kenapa diberi nama matahari? Ya karena dekat dengan bumi. Yang sebangsa matahari itu banyak sekali, cuman jauh letaknya. Karena saking jauhnya, jaraknya tanpa batas, maka cahaya menuju bumi ini itu perlu waktu yang lama. Jadi belum tentu bintang yang kita saksikan saat ini itu adalah bintang yang saat ini. Itu mungkin bintang jutaan tahun yang lalu,
baru kita saksikan saat ini, karena perjalanan cahaya dari tempat bintang ke bumi ini kan perlu waktu. Saking jauhnya jarak antara bintang dengan bumi, terkadang kita menggunakan, tidak cukup menggunakan kilometer, tetapi menggunakan tahun cahaya. Karena cahaya itu ya memiliki kecepatan 300 juta meter per detik. Jadi 1 detik cahaya bisa menempuh jarak 300 juta meter. Kebayang? Cahaya itu larinya 1 detik saja sudah 300 juta meter. Nah sekarang kalau 1 tahun coba, berapa triliun juta meter? Nah saking besarnya, maka ordenya tidak cukup menggunakan meter, apalagi kilometer, megameter, tidak cukup. Maka menggunakan tahun cahaya, saking jauhnya. Itu baru cahaya loh. Bagaimana cahaya di atas cahaya? Bermain di dimensi cahaya saja sudah sedemikian ya, luar biasanya. Bagaimana kita bermain di dimensi cahaya di atas cahaya? Nurun ala nurin. Kalau cahaya majasi ini setiap orang bisa menikmatinya. Tapi nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasa. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibimbing Allah menuju cahaya itu. Siapa yang dibimbing Allah menuju nurun ala nurin itu? Ya tentu saja mereka yang punya kehendak. Maka mereka yang punya kehendak mencapai alam-alam yang tinggi, ya dia akan menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Dan matahari kan bintang juga. Jadi kalau di lagu Liri-Ilir itu ya ada ya penekno blimbing kui. Jadi kita ini harus memanjat pohon blimbing. Nah pohon blimbing yang harus dipanjat tentu saja bukan pohon blimbing yang ditanam di bumi ini. Dan kita harus memanjat ketinggian sebetulnya, memanjat alam-alam yang tinggi. Nah kenapa? Untuk apa itu? Ya supaya saat kita memasuki ruang tunggu, semoga kita dapat panggilan untuk naik pesawat yang bintang 7 lah. Untuk pergi ke kampung halaman kita. Dan di situ kita akan lihat, kesuksesan seseorang pada saat hidup bisa dilihat salah satunya ketika dia meninggal. Dan hanya manusia yang bisa meninggal. Tidak ada kucing mati. Kenapa tuh kucing? Barusan saja kucing saya meninggal. Anjing mati tidak pernah dibilang anjing meninggal. Kenapa? Kenapa meninggal itu hanya untuk manusia? Karena manusialah yang banyak meninggalkan sesuatu pada saat kematiannya. Ada yang meninggalkan kesedihan, ada yang meninggalkan kegembiraan, ada yang meninggalkan konflik, ada yang meninggalkan warisan untuk jadi konflik juga. Semakin banyak yang ditinggalkan, dan yang ditinggalkan itu tidak pernah dirawat sama sekali, itu akan menjadi bara yang baru buat yang ditinggalkan. Makanya banyak ya seseorang yang meninggalkan warisan, yang anaknya asalnya akur pada saat dia hidup, ketika dia meninggal, anaknya rebutan warisan. Terjadi konflik yang hebat, persaudaraan tidak penting lagi karena orientasinya adalah uang dan warisan. Apa yang terjadi? Sudah meninggalkan bara. Makanya hanya manusia yang bisa meninggal
Karena manusia banyak meninggalkan sesuatu. Mending meninggalkan kegembiraan, ini meninggalkan kesedihan. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, kita mau meninggal, meninggalkan apa? Mau meninggalkan apa kita meninggal? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Mau bikin sejarah apa di kehidupan ini? Hitler meninggal. Meninggalkan apa? Meninggalkan nama dalam sejarah. Harunkah namanya? Pahitkah namanya? Nabi Muhammad meninggal, tercatat dalam sejarah. Meninggalkan apa beliau? Meninggalkan kesan yang dalam bagi umat. Diulang-ulang kebaikannya di mana-mana, hampir tidak ada keburukannya. Bahkan yang belum menemui beliau di zamannya, hidup 1000 tahun setelah beliau meninggal, masih bisa mencintai beliau, padahal belum pernah ketemu. Bisa cinta kepada beliau padahal tidak sejaman dengan beliau. Wajar kalau cinta beliau sejaman dengan beliau. Itu cinta bisa ada ikatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, kita mau meninggal seperti apa? Yang bisa meninggal cuma manusia. Mau meninggalkan apa? Kucing meninggal tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apa. Rumah pun tidak ada. Makanya mereka yang meninggal selain manusia tidak menimbulkan konflik. Hanya manusia yang meninggal mewariskan konflik. Ada yang mewariskan utang juga. Menjadi beban bagi yang hidup. Silakan, pertanyaannya satu. Kita mau meninggal, meninggalkan apa? Karena hanya manusia yang bisa meninggal. Kata-kata itu tidak kita sadari. Kenapa? Ada apa kok di rumah ini rame-rame? Oh, si Anu meninggal. Kita tidak pernah menyadari kata meninggal. Dan kenapa kata meninggal hanya dipakai oleh manusia? Karena manusia yang banyak meninggalkan sesuatu. Ini penting untuk saya sampaikan. Hanya orang bodoh yang tidak membuat persiapan diri dari sekarang, bahkan hampir tidak memikirkannya, dan seakan-akan dia akan hidup kekal di sini, itu orang bodoh. Ribuan kematian yang dia saksikan tidak memberikan pelajaran apa-apa. Berkali-kali dia mengantarkan mayat ke kuburan seakan-akan yang meninggal orang lain. Saya, oh nanti. Apa yang dilakukan manusia seperti ini? Mengekalkan kehidupan. Terus saja mencari upaya untuk memanjangkan umur. Alasan-alasannya sangat klise. Anak saya masih kecil. Cucu saya masih kecil. Pekerjaan saya belum selesai. Mau sampai kapan? Siap tidak siap, selesai tidak selesai, anaknya kecil atau anaknya besar, cucunya masih kecil atau cucunya sudah besar, saatnya harus pulang, pulang. Gak ada waktu lagi. Coba perhatikan, apabila kita mau pergi liburan, pasti sudah ditentukan liburannya kemana, tujuannya mana, sudah ditentukan. Berapa lama di sana, sudah ditentukan. Berapa biaya yang dibutuhkan di sana, kita siapkan.
Mau ke Bali kek, mau ke Eropa kek, mau ke mana? Pasti persiapan. Tapi ada nggak sekarang orang sibuk mempersiapkan untuk sebuah kepastian yang bernama kematian? Beda persiapannya. Untuk liburan apa saja dibawa, apapun dipersiapkan. Tapi untuk kematian jarang orang menyiapkannya. Bahkan terpedaya oleh calo-calo yang sering menawarkan sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Menawarkan kemewahan dan keistimewaan setelah kematian, padahal dia sendiri belum mati. Dasar calo. Dan kita terpedaya dengan tawaran-tawaran kemewahan. Makanya manusia ini lucu dibandingkan dengan makhluk lain. Pohon nangka di rumah saya setiap berbuah memberikan nangka. Dan saya yakin pohon nangka itu kalau saatnya harus mati, bahkan sekarang masih hidup, dia tidak memikirkan tempat istimewa setelah dia mati. Yang suka memikirkan tempat istimewa setelah mati cuma manusia. Makanya dikit-dikit dikaitkan dengan nanti, dikit-dikit dikaitkan dengan nanti. Terus berfokus kepada tempat istimewa itu. Dan banyak yang menjanjikannya. Bahkan rela memberi tiket untuk membeli tempat istimewa itu. Yang orang yang menawarkannya pun belum pernah ke sana. Betul? Itulah kita selama ini. Pada jelas di Quran dikatakan surga itu di sini, saat ini, sekarang. Surga itu adalah tempat di mana langit dan bumi masih ada. Surga itu adalah tempat di mana kamu bisa bernafas. Siapa yang bisa menciptakan surga di sini, saat ini, sekarang? Saya yakin dari ruang tunggu dia akan dijemput oleh Heaven Airline. Tempat istimewa, pulangnya juga istimewa. Pernahkah kita memikirkan, nanti kalau saya mati tempat yang dituju apa? Tempat yang ditujunya mana? Lalu apa bekal saya untuk di sana? Berapa lama saya di sana? Pernah nggak ada yang bertanya begitu? Pertanyaan itu hanya untuk liburan saja. Pertanyaan untuk itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Makanya ada 3 pandangan manusia tentang kematian. Pandangan yang pertama, ada yang mengatakan, ya sudah, kalau sudah mati ya berakhir sampai di sini. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Boleh? Ya boleh saja, nggak usah usil. Ada yang punya keyakinan bahwa setelah mati memasuki masa tunggu dan kemudian lahir kembali. Dan kesadaran terakhir saat dia mati akan menjadi kesadaran awal saat dia hidup. Ada. Karena dia memandang bahwa kehidupan ini adalah siklus. Boleh? Ya boleh saja, nggak ada yang larang kok. Yang penting setiap keyakinan apapun ada dasarnya, ada argumennya. Ini bukan soal benar salah, soal cocok atau tidak cocok. Saya tidak begitu suka menyebut benar salah, karena saya lebih suka menyebut cocok tidak cocok. Ya mungkin saja keyakinan pertama cocok untuk kita saat ini,
Besok-besok kita mengalami dinamika, mungkin kita nggak cocok lagi dengan yang pertama. Besok-besok kok kita lari ke keyakinan yang kedua, nggak masalah, dinamika. Istiqomah dalam bahasa Islam itu bukan titik mati, bukan konsistensi. Istiqomah itu adalah dinamika. Dan banyak yang mengatakan istiqomah itu ya konsistensi. Yang konsisten itu robot. Yang konsisten itu patung. Patung Bung Karno di Bandara Soekarno-Hatta. Saat diresmikan begini telunjuknya, sampai sekarang begini, nggak berubah. Itu konsisten namanya. Makanya itulah bahayanya patung. Bukan patungnya, bukan objeknya yang haram, sifatnya. Jadi kalau Anda seperti patung, hari ini begini, besok begini, lusa begini, itu yang haram, bukan objeknya. Kita menjadi anti patung, tetapi kita memiliki sifat patung, aneh. Itulah kebodohan. Gambar haram. Dikira yang haram tuh gambarnya. Gambarnya nggak punya dosa apa-apa. Yang haram itu adalah membuat gambaran-gambaran dari segala sesuatu yang kita tidak tahu. Membuat gambaran-gambaran tentang Tuhan. Kita juga nggak kenal Tuhan. Loh, Tuhan tuh digambarkan sebagai suatu sosok. Setelah itu dikonsepsi Tuhan menurut pikiran kita. Kalau kita baik padanya, dia akan baik pada kita. Kalau kita tidak baik kepadanya, dia akan menyiksa kita, mengutuk kita. Itu konsepsi tentang Tuhan. Apakah itu Tuhan yang sebenarnya? Tapi karena konsepsi ini diulang-ulang terus-menerus, maka kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu yang berbahaya. Ada yang punya pandangan bahwa setelah mati kita akan melanjutkan kehidupan dengan tubuh baru yang kekal dan abadi. Ya boleh. Nah sekarang cocoknya yang mana? Ya silakan. Yang cocok untuk kesadaranmu saat ini yang mana? Silakan. Yang konyol itu kalau kita terjebak benar salah. Lebih konyol lagi ketika kita merasa paling benar dan semua keyakinan yang orang lain jalani salah. Itu yang saya sering sebut go blok. Ini nggak kasar. Karena go itu artinya pergi. Blok itu artinya hambatan. Setiap mau pergi ada hambatan. Itu namanya go blok. Bloknya dari mana? Dari pikiran kita sendiri. Lihat orang-orang yang semangat setelah dinasehati oleh saya. Di sini nyampe ke rumah melempem lagi. Itu namanya go blok. Go-nya cuma sesaat aja di sini, nyampe di rumah ketemu blok lagi. Wah, besok saya mau bisnis. Semangat luar biasa. Begitu ada hambatan sedikit saja, ada tantangan sedikit saja, sudah langsung mundur. Itu goblok. Ini bahasa Inggris loh, bukan bahasa Sunda. Saya nggak tega ngucapin kata bahasa Sunda yang kayak gitu. Karena ini bahasa Inggris. Sebutnya keren itu ya. Leluhur kita itu kalau bikin bahasa keren, cerdas. Lotek walaupun enak, sampai sekarang tetap aja rendah hati. Dipanggilnya lotek, tidak pernah high tech. Kan keren. Kematian itu suatu kepastian. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Sekali lagi, tidak ada yang lebih pasti dari kematian.
Apa yang terjadi 1 detik setelah kematian? Yang jelas, yang pertama, nama kita langsung berganti. Begitu 1 detik setelah mati, saya nanti kalau mati nanti 1 detik setelah saya mati, gak ada yang tanya, di mana Pak Saiful? Gak ada. Almarhum di mana? Udah hilang Saiful Karim, udah diganti almarhum. Ketika para tamu ingin tahu tubuh saya di mana, tidak ada yang tanya, di mana Pak Saiful? Nggak ada. Jenazahnya di mana? Udah nggak direken. Nama yang diagung-agung sudah hilang saat itu. Apakah itu presiden, apakah itu menteri, apakah itu gubernur, apakah itu raja, saat mati langsung ganti nama jadi almarhum. Tubuhnya disebut jenazah. Kenapa sebutannya berbeda? Jiwa-jiwa yang melekat di dalam diri kita saat hidup disebut jiwa, saat mati langsung ganti nama jadi arwah. Betul nggak? Sadar nggak kita itu? Sering kan mendengar ini? Coba pikirkan, kenapa nama diganti almarhum, almarhumah? Kenapa diganti jenazah? Kenapa jiwa itu diganti arwah? Coba. Gak ada mengeningkan cipta buat para jiwa, gak ada buat para arwah. Kenapa saya menceritakan hal sederhana ini? Ini kesadaran bahwa saat kita mati semuanya hilang, semuanya berubah. Semua kewajiban dunia saat kita mati selesai. Utang yang berjibun mati selesai, diwariskan. Kontrak perjanjian selesai. Saya punya kontrak sekian miliar, sekian triliun, proyek saya luar biasa, mati selesai. Bahkan kontrak perkawinan pun selesai. Betul? Ketika kita sakit menjelang kematian, rasa sakit yang mendera, penderitaan yang luar biasa, begitu mati selesai, dibebaskan. Jadi saya suka aneh saja. Ketika seseorang sakit menderita luar biasa, kita tangisi sakitnya. Kasihan dia sakit. Tapi begitu dikasih karunia kematian oleh Allah, dibebaskan dari sakitnya, masih ditangisi. Maunya apa? Saya mau nanya aja, maunya apa? Ketika sakit menderita, itu tumor, itu kanker, apapun, dia menderita kesakitan, ditangisi. Wajar kalau ditangisi. Dibebaskan dari rasa sakit dengan kematian, masih ditangisi. Maunya apa? Sadar? Sadar apa tidak? Jadi maunya apa? Semua yang disebut milik hilang sesaat. Semua yang disebut milik, tanah ini milik saya, konyol banget. Gak ada tanah milikmu. Yang ada kamu milik tanah. Itu yang benar. Kita sedang membebaskan tanah di Jelekong itu. Saya nggak mau ribut soal tanah. Mau dijual berapa? Bayar. Kita butuh. Walaupun kita sudah bayar itu tanah, bukan milik kita. Nggak bisa dipindahkan kok. Nggak bisa dibawa kok.
Betul nggak? Sudah dibayar tetap aja dijelekong. Jangan mentang-mentang karena uang kita seakan-akan itu berpindah tangan menjadi milik kita. Enggak ada. Semua yang di dunia ini hanya hak guna pakai. Walaupun ada sertifikat hak milik, itu bohong, itu kertas. Kita beli sawah 1 hektar, berapa lama sih itu milikmu? Sebatas kamu bernapas, berhenti napas, pindah tangan pada yang lain. Mana yang namanya milikmu? Apakah kata hak milik berubah ketika mati? Tidak. Itu cuma main-main basa-basi duniawi, ya memang begitu. Makanya jangan terlalu bingung dengan kertas. Semuanya kertas kok. Yang lucu lagi, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang jelas-jelas bukan milik kita. Itulah kadang-kadang kebohongan yang diulang-ulang dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Dan kita mengatakan semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Di sini. Tetapi kenyataannya seakan-akan semua milik kita. Pelitnya luar biasa. Hitungannya luar biasa. Makanya di episode yang kemarin saya sengaja membuat judul melepaskan kemelekatan pada harta dan diri. Supaya semuanya mengerti. Jadi semua yang menjadi milik itu hilang pada saat napas berhenti. 1 detik setelah kematian semuanya berpindah. Dan kita tidak akan bisa masuk lagi ke tubuh ini. Tidak ada izin lagi untuk menggunakan jasmani ini. Saat kita keluar, kita sadar keluar, kita melihat tubuh kita sendiri. Ada keinginan untuk masuk lagi, tetapi tidak bisa lagi. Maka disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Artinya, ya sudah, begitu nafasnya terhembus, nggak bisa masuk lagi. Dan saat itu kita kehilangan kontrol terhadap diri kita. Tangan tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kaki nggak bisa dikontrol oleh kita lagi. Tubuh ini tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kita kehilangan kontrol sama sekali saat itu. Pertanyaan sekarang. Tubuh kita sekarang masih bisa dikontrol oleh kita. Digunakan apa? Mulutmu masih bisa dikontrol oleh kamu sekarang. Digunakan untuk apa? Matamu masih bisa dikontrol olehmu saat ini, masih diberi kekuasaan untuk mengontrol semuanya. Dipakai apa? Telingamu masih dikontrol. Kita masih diberi kuasa untuk mengontrol semuanya. Pertanyaannya, kuasa yang Allah berikan kepada kita untuk mengontrol tubuh kita, dipakai apa? Apa ketika kalian pergi dari rumah ke sini tidak dalam kontrol? Kaki ini tidak bisa sampai di sini kalau tidak ada kontrol. Dan pada saatnya nanti semua kontrol itu akan diambil oleh Allah. Saat itu kalian kaget. Karena apa? Sesuatu terasa adanya kalau sudah hilang. HP ketika ada di tangan kita tidak terasa adanya, hilang beberapa jam atau jatuh di mana? Mulai tidak bisa menggunakan HP. Di situ kita mulai kehilangan sesuatu. Merasa kehilangan itu kalau sesuatunya tidak ada. Kontrol yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita bisa mengontrol semuanya. Mau meditasi? Yes. Mau sholat? Yes. Mau tidur? Yes. Mau makan? Yes.
Ini kontrol yang diberikan Allah ke tangan kita, sehingga kita bisa memilah-milah makanan. Ini duri nggak boleh, ini daging boleh, ini lemak nggak boleh. Kontrol ini luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak sadar kalau kontrol ini luar biasa. Karena apa? Saking tidak sadarnya dengan kehidupan ini, diberi kontrol oleh Allah yang luar biasa ini, terasa seakan-akan tidak ada. Apalagi orang yang selalu berfokus kepada hari esok, berfokus kepada masa lalu, dan lupa dengan hari ini, kehilangan the power of now saat ini. Apa yang terjadi? Kehilangan kesadaran. Satu detik setelah kita mati, tubuh kita hanya seonggok daging yang akan membusuk dimakan bakteri. Hanya seonggok daging yang akan menjadi santapan empuk bagi para bakteri itu. Betul? Satu detik setelah kematian, kita pun kehilangan hak yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan, hilang semuanya. Coba hadirin, sekarang kita sedang punya segalanya. Kontrol kita miliki, kebebasan untuk menentukan dan memilih kita miliki. Kita masih boleh keluar masuk di tubuh jasmani kita ini. Semua yang disebut milik kita masih boleh dinikmati. Nama kita masih sama seperti yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Begitu besar dan luar biasa pemberian semesta kepada kita. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Harusnya manusia menyadari bahwa sebetulnya hidup ini luar biasa. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Saya akan tunjukkan luar biasanya sebentar lagi. Jadi saya tegaskan tadi, hanya manusia yang bisa meninggal. Kenapa? Karena manusia itu meninggalkan kesedihan, meninggalkan kenang-kenangan, meninggalkan warisan, meninggalkan nama dalam buku sejarah, meninggalkan Facebook, meninggalkan IG, meninggalkan YouTube. Kiai Haji Zainuddin MZ, suaranya masih lantang di YouTube, dan beliau sudah pergi. Namanya masih dikenang sampai sekarang. Gaya khas ceramahnya masih dikenang oleh kita sekarang. Bahkan mungkin saja banyak yang masih tertarik dan tidak tahu kalau beliau sudah tidak ada di sini lagi. Beliau sudah menorehkan sebuah sejarah besar di dalam hidupnya. Nasihatnya terus mengalir. Itu pertanyaan saya. Apakah kita mau pergi dengan Devil Airline? Apakah kita mau pergi dengan Heaven Airline? Terserah kita. Semua pilihan ada pada diri kita. Karena sekarang kontrol ada pada diri kita. Kuasa untuk memilih ada pada diri kita. Kebebasan untuk menjadi apa ada pada diri kita. Ya, mau tidur terus? Semua makhluk hidup di dunia ini hanya memiliki satu tujuan. Dan tujuan itu sama, yaitu kematian. Betul? Semua makhluk hidup di semesta ini cuma punya satu tujuan. Dan tujuan itu sama. Apa itu? Kematian. Dan tujuan manusia dilahirkan itu cuma satu. Apa? Mati. Tujuan manusia dilahirkan itu satu. Mati. Awas. Oh, kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain di dunia ini. Karena tujuan dari kelahiran ini adalah mati. Ya sudah, karena saya sudah lahir ke dunia ini, saya tinggal nunggu mati saja. Awas, jangan menangkap makna yang salah.